GBT Maranatha yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, di sore hari ini kita kembali dapat merenungkan tentang firman Tuhan bersama-sama lagi. Kita percaya walaupun dalam waktu yang singkat, ketika firman Tuhan ditaburkan, tidak akan pernah menjadi sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan yang terus ambil alih kehidupan kami, sehingga kami terus mengalami Tuhan di dalam hidup kami ini Tuhan. Kami juga rindu biarkan tuntunan Roh Kudus dan terus membuka hati kami, agar kami juga boleh bisa Tuhan menyenangkan Engkau di dalam dunia ini. Kami menyerahkan renungan kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman di sore hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita membuka Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mungkin setiap kita tidak asing lagi dengan ayat ini. Bahkan anak-anak sekolah minggu ketika diminta untuk menyebutkan ayat hafalan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini akan disebutkan dengan benar dan tepat. Namun, apakah hanya sampai menghafalkan? Tentu tidak. Di sore hari ini kita mau belajar untuk kita juga boleh lebih lagi mengenal tentang buah roh di dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan perlu memiliki buah roh itu. Bahkan Rasul Paulus memberikan didikan, ajaran, dan nasihat kepada orang percaya pada zamannya. Dan saat ini pun kita yang hidup di dunia ini, kita diingatkan juga supaya kita juga memiliki sungguh-sungguh hidup di dalam kasih setianya Tuhan, di dalam kasih karunia dan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat beberapa hal mengenai pertumbuhan buah roh di dalam hidup kita. Yang pertama, kita mau lihat bahwa pertumbuhan dimulai dari kehidupan. Kita belajar bahwa buah itu tidak langsung menjadi buah, tapi dia harus bertumbuh dari benih atau dari biji, dan memerlukan yang namanya pertumbuhan. Sama dengan kita sebagai manusia, kita juga memerlukan pertumbuhan secara rohani kita. Manusia hanya bisa dihidupkan oleh Roh Kudus. Manusia hanya bisa dihidupkan oleh Roh Kudus. Itu yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan Paulus, saudara-saudara. Sebelumnya dia adalah seorang yang mati secara rohani, sehingga buah yang dihasilkannya semata-mata hanyalah untuk dosa. Tapi setelah ia dihidupkan oleh Roh di jalan menuju Damsyik pada saat itu, ia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan bahkan berbuah dengan lebat. Orang yang dihidupkan oleh Roh akan menyadari bahwa hidupnya adalah milik Kristus. Firman Tuhan katakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan hawa nafsu dan keinginannya. Tahap yang kedua, bahwa pertumbuhan adalah suatu proses. Di ayat 16 sampai 18, Rasul Paulus ini membahas tentang dua pilihan hidup.
Mau hidup di dalam kedagingan atau mau hidup di dalam roh? Dua hal ini sangat bertentangan, daging dan roh. Tidak ada buah yang tumbuh dalam waktu semalam ya, saudara-saudara. Bahwa buah itu tumbuh dari benih atau dari biji dan memerlukan waktu tertentu sehingga bisa menghasilkan buah yang sangat baik. Demikian juga dengan hidup kita, orang-orang yang percaya, yang dapat berbuah dimanapun kita berada dan berbuahnya sempurna. Wah, kerinduan kita ya untuk kita bisa berbuah di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki proses, gak bisa sekejap mata, tapi kita harus berproses di dalam kehidupan kita. Seperti benih atau biji itu sebelum menjadi buah, dia harus berproses. Dan dia akan tumbuh dari waktu ke waktu menjadi buah yang sangat baik. Disinilah peran Roh Kudus yang sangat kita perlukan untuk membimbing kita, mengarahkan kita masuk ke dalam proses pertumbuhan dan kita bisa menghasilkan buah. Roh Kudus satu pribadi yang Tuhan kirimkan bagi setiap kita yang percaya. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus itu sangat-sangat besar kuasanya di dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragukan akan kuasa Roh Kudus. Dia akan membimbing kita dan mengarahkan kita dengan tuntunan ilahi yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita lihat yang ketiga, bahwa pertumbuhan memerlukan kasih karunia. Buah yang dihasilkan adalah hasil kedekatan kita dengan Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan kita katakan sama-sama, buah yang dihasilkan adalah hasil kedekatan kita dengan Roh Kudus. Pertumbuhan ini mustahil kita hasilkan sendiri, saudara-saudara, karena Allah lah yang memiliki kehidupan di dalam diri kita. Maka setiap kita, mari bertumbuhlah terus dan bergantung pada kasih karunia Tuhan. Pertanyaannya, saat ini nih, apakah kita semua sudah memiliki hidup yang bergantung pada Sang Pemilik hidup kita? Mari kita jawab di dalam hati kita, apakah saya sudah memiliki hidup yang bergantung kepada Allah sepenuhnya? Berbicara tentang buah roh yang dipakai di dalam Galatia ini berbentuk tunggal, Bapak Ibu. Artinya, walaupun ada berbagai macam kasih, sukacita, damai sejahtera sampai penguasaan diri, ada 9 buah roh. Tetapi buah roh itu hanya satu, tapi memiliki 9 cita rasa. Wah, jadi satu memiliki rasanya 9 ya. Roh Kudus bisa memimpin kita agar kita bisa memiliki buah roh itu secara keseluruhan. Kita mau lihat karakter buah roh yang berhubungan dengan Allah. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan bahwa yang pertama di dalam buah roh itu adalah kasih. Kasih bukanlah hal yang asing bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kasihlah Tuhan mencurahkan darahnya bagi setiap kita dan rela mati buat setiap kita, orang-orang yang seharusnya dihukum. Oleh karena itu, Tuhan rindu kita bisa menghasilkan buah roh yang bisa kita sebarkan kepada banyak orang. Itulah pekerjaannya Roh Kudus di dalam orang yang percaya. Yang kedua, buah roh bersukacitalah. Bersukacitalah merupakan panggilan untuk menjadikan
sukacita menjadi gaya hidup. Entah kita berada di satu situasi yang mungkin gak mengenakan buat kita, tapi firman Tuhan katakan bersukacitalah. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu di dalam hidup kita. Jadi sukacita kita bukan ditentukan oleh situasi yang ada, tetapi Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita selama-lamanya. Arti damai sejahtera adalah suasana aman, tentram. Yang saya yakin semua orang rindu ya memiliki damai sejahtera penuh seumur hidupnya. Wow, damai sejahtera ini gak bisa diukur oleh uang, rumah, jabatan, atau apapun yang mungkin kita anggap itu bisa memberikan damai sejahtera. Tidak ada. Damai adalah anugerah Tuhan buat setiap kita. Damai sejahtera yang penuh kita dapatkan dari Yesus sebagai pemilik kehidupan kita. Oleh karena itu, mintalah damai sejahtera yang sungguh kepada Tuhan, karena sumbernya adalah Yesus Kristus. Sebuah roh yang berhubungan dengan sesama. Kesabaran. Kesabaran adalah kualitas pengendalian diri yang baik dalam menghadapi sesuatu yang terjadi, seperti provokasi atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kita perlu dan sangat perlu belajar akan kesabaran ini dari Allah sebagai pribadi yang memiliki karakteristik secara sempurna di dalam kesabaran. Karena kesabarannya sangat-sangat besar atas hidup kita, Dia terus mau menolong kita, mau menerima kita apa adanya. Wah, luar biasa ya kesabaran Allah atas kehidupan kita. Mari kesabaran ini pun menjadi PR kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara, karena gak mudah ketika kita ada di dalam situasi yang mungkin gak mengenakan buat kita, tapi kita perlu peranan Roh Kudus. Mari kita minta Roh Kudus untuk menguatkan setiap kita, menolong setiap kita. Kita mau lihat karakter kemurahan. Kemurahan adalah sikap baik terhadap siapapun, termasuk orang yang tidak menyenangkan buat kita. Oleh karena itu, mari undang Roh Kudus untuk kita juga boleh menyatakan kemurahan kita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang yang khususnya gak menyenangkan buat setiap kita. Kita mau lihat lagi karakter kebaikan. Kebaikan ini memiliki arti yang luas Bapak Ibu, yaitu kebajikan yang tersedia di dalam segala hal. Kebaikan selalu bisa kita lakukan di dalam situasi apapun, baik itu hal yang kecil maupun hal yang besar. Kita percaya bahwa Tuhan tempatkan kita dimanapun, mari kita boleh menyatakan kebaikan kepada sesama kita. Biarkan kebaikan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kasih yang bisa mengusahakan kebaikan bagi orang lain. Roh yang berhubungan dengan diri sendiri. Bicara tentang kesetiaan, berhubungan dengan kejujuran dan integritas di dalam tindakan, komitmen dan tanggung jawab kita. Ini memiliki implikasi dari kesadaran bahwa kita memiliki Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Melihat. Jadi semua tindakan, pikiran kita, bahkan motivasi kita berada di bawah pengamatan Bapa Sorgawi kita. Selanjutnya adalah kelemah lembutan. Lemah lembut adalah sikap hati di mana kita bisa menyerahkan masalah kita di bawah pengendaliannya Allah. Dan Dia juga rela untuk menanggung setiap apapun di dalam kehidupan. Lembut adalah sikap hati
untuk kita juga mau diajar, mau kita belajar akan segala sesuatu, bahkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Yang terakhir adalah buah roh pengendalian diri. Ibaratkan seperti ini. Seperti raja yang sedang memiliki masalah pribadinya, namun raja ini memiliki pengendalian diri sehingga ia mampu mengendalikan dirinya dan ia tetap dapat menjalankan roda pemerintahannya. Orang yang dapat mengendalikan diri, ia tidak suka untuk menuruti segala keinginan diri sendiri, tapi juga dia bisa mengerti akan kepentingan orang lain. 9 buah roh ini seumur hidup kita akan kita terus bertumbuh dan berproses. Entahlah, biar setiap hari Roh Kudus akan membimbing kita, menuntun kita untuk kita juga boleh berjalan di dalam kebenarannya firman Tuhan. Biarlah setiap kita seperti tanaman yang terpenuhi segala kebutuhannya ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita. Mari kita berdoa. Biarkan Roh Kudus yang terus akan bertahta di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, karena kuasa-Mu, karena kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami boleh menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, dimanapun kami berada, kami mau terus hidup di dalam roh, di dalam kebenarannya firman Tuhan. Walaupun Tuhan, apapun yang kami alami, kami tetap mengandalkan Roh Kudus menjadi penghiburan kami, menjadi kekuatan kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang menjadi sumber segalanya di dalam hidup kami. Dan kami terima kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, membawa kami Tuhan, untuk kami boleh tetap hidup, menyenangkan hati Tuhan, melalui hari-hari di depan kami yang gak pernah kami ketahui. Tapi kami percaya, kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Roh Kudus yang akan membimbing dan terus menuntun kami Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Terpuji nama Allah, Bapa dan Roh Kudus selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati luar biasa.